Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk memberikan penjelasan seputar ayat-ayat Al-Quran dari yang ditanyakan teman-teman di grup WA. Saudara-saudara sekalian, hidup ini penuh dengan relativitas, ya. Di antaranya adalah tentang kecocokan dalam pasangan itu sangat relatif, ya. Jadi di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang keliru dipahami, yaitu ayat tentang surah An-Nur ayat 25. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ulaika muwarra'una mimma yaqulun. Jadi ayat ini dianggap bahwa perempuan yang bagus akan mendapatkan laki-laki yang bagus. Begitu pula laki-laki yang bagus akan akan mendapatkan perempuan-perempuan yang bagus. Ayat ini tidak dapat sesederhana itu untuk dipahami. Ayat ini berbicara tentang kalimatun thayyibatun, yang dimaksud dengan at-thayyibuna lit-thayyibat atau at-thayyibatu lit-thayyibin, itu artinya kata-kata yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus itu miliknya orang-orang yang bagus. Orang-orang yang bagus itu memiliki kata-kata yang bagus. Orang-orang yang buruk memiliki kata-kata yang buruk. Jadi jadi al-khabithatu lil-khabithin. Ya, jadi kata-kata yang buruk adalah milik orang-orang yang buruk. Wal khabithuna lil khabithat, dan kata-kata yang buruk dimiliki oleh orang-orang buruk. Wat-thayyibuna wat-thayyibat lit-thayyibat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Allah katakan, kenapa kita menyebutnya bahwa yang dimaksud Al-Quran adalah kata-kata atau perkataan atau ucapan. Allah mengatakan ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Jadi ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Ini tentang yaqulun, tentang apa yang mereka katakan. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Aisyah di waktu itu dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan hampir-hampir saja umat muslim berpecah di saat itu. Umat Islam betul-betul kebingungan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dan memfardukannya, meletakkannya dalam surah An-Nur yang merupakan surah yang fardu, bahwa Allah telah memfardukan kata-kata yang baik bagi orang-orang yang baik. Baik, ini juga dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibah. Jadi yang maksud thayyibah adalah kalimatun thayyibatun kasyajaratin thayyibatin. Jadi kalimat-kalimat yang baik itu seperti pohon yang bagus, ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi akarnya mengakar kuat, sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Jadi ini tentang kalimatun thayyibatun. Jadi at-thayyibuna artinya kalimat-kalimat thayyibun, ya, kalimat-kalimat thayyibun lit-thayyibati, miliknya orang-orang yang at-thayyibat. Jadi kalimat-kalimat thayyibun diantaranya adalah kalimat-kalimat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kalimat-kalimat berwasiat untuk berbuat baik sesama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu semua adalah kalimat-kalimat thayyibun. Man ahsanu qaulan
mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kalimatin thayyibun ini adalah orang-orang yang mengatakan, menyerukan ta'ala ila ma anzalallah, menyerukan kepada Allah, beramal soleh, membangun orang-orang, membangun masyarakat dengan kalimat-kalimat thayyib. Kemudian wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya ini bagian dari kaum muslimin, kaum yang memberikan keselamatan, kerahmatan kepada semua orang, rahmatan lil alamin. Itu disebut dengan al-muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian memberikan keselamatan pada semuanya. Jadi bukan tentang mukminun, orang beriman dan orang muslim, karena orang beriman lebih tinggi derajatnya daripada muslimin. Jadi muslimun wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu artinya muslimun artinya memberikan keselamatan, memberikan manfaat, memberikan faedah kepada semua orang. Janganlah mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan memberi manfaat, keselamatan kepada semua orang, karena kalian beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim, karena muslim hakikatnya berada di bawah keimanan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi muslim dulu baru mukmin, dan Allah memanggil orang-orang beriman ya ayyuhalladzina amanu. Saudara-saudara sekalian, di dalam surah An-Nahl juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin, ya, dalam keadaan senantiasa menjaga kalimat-kalimat thayyib, senantiasa bagus ucapannya kepada orang. Yaquluna salamun alaikum. Mereka itu orang yang mati, malaikat akan berkata salamun alaikum. Jadi thayyibin adalah tentang bagaimana menjaga, memelihara kalimatun thayyibatun, kalimat-kalimat bagus, tidak menyakiti orang, tidak merendahkan orang, tidak melecehkan orang, tidak merendahkan, tidak menyakiti, tidak memusuhi. Namanya kalimatun thayyibatun. Itu yang dimaksud dengan thayyibuna wat thayyibat, lit thayyibat. Jadi ini bukan ayat tentang bahwa kalau orang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. Saudara-saudara sekalian, tentang pasangan itu sangat relatif. Tidak semua pasangan seperti Adam dan Hawa, tidak semua pasangan bisa seperti Muhammad dan Khadijah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki pasangan yang mengkhianati. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, surah At-Tahrim ayat 10 menyebutkan daraballahu lil ladzina kafaru masalan lil ladzina kafaru imra'atunu wa imra'ata Lut. Saudara-saudara sekalian, Nabi Nuh adalah merupakan nabi di antara ulul azmi. Jadi dia adalah nabi di antara 5 ulul azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad SAW. Ini adalah 5 di antara ulul azmi minar rusul. Jadi rasul-rasul yang memiliki azam yang kuat disebut dengan ulul azmi. Akan tetapi istri Nabi Nuh itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan bahwa istrinya itu adalah mengkhianati. Kanata tahta ibadina shalihaini fakhanatahuma. Jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, kanata tahta ibadina, mereka berada di bawah hamba kami yang keduanya soleh, keduanya adalah nabi, keduanya adalah rasul. Akan tetapi fakhanatahuma, mereka mengkhianatinya. Jadi tidak semua pasangan bisa seperti Adam dan Hawa.
tidak semua pasangan bisa seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Ini adalah bagian dari relativitas kehidupan. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran dengan segala keagungan, keindahan, ketinggian bahasanya tentang pasangan, Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan begitu detail. Jadi wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, segala sesuatu kami detailkan, tidak terkecuali dalam hal pasangan. Suami istri atau pasangan disebut dengan zauj ketika di sana terjalin hubungan cinta kasih, terjalin hubungan visi misi yang sama, asmara, dan seterusnya. Jadi zauj itu artinya gambaran pasangan yang terjalin hubungan yang hubungan cinta kasih dan visi misi yang sama. Karena itu Adam dan Hawa disebut dengan zauj. Fakulna ya Adam uskun anta wa zaujuka. Jadi dan kami berkata, wahai Adam, uskun anta wa zaujuka, tenanglah, tinggallah engkau dan istrimu, wa zaujuka al jannah, dalam surga, dalam suasana surga. Jadi suasana surga dalam sebuah pasangan itu adalah suasana yang di sana penuh dengan cinta kasih, suasana surga yang penuh dengan seia sekata, satu visi, itu disebut dengan al-jannata. Jadi suasana surga. Nabi selalu menyebut-nyebut yang masyhur di tengah-tengah kita, baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku, sebagai bentuk penggambaran tentang suasana. Padahal dalam bentuk rumah bangunannya, rumah Rasulullah SAW disebutkan Al-Quran dengan hujurat. Jadi hujurat hanya petakan-petakan, tetapi suasananya dia adalah baitun, dia adalah buyut, dia adalah suasana yang surgawi. Jadi uskun anta wa zaujuka al jannah, tinggallah engkau dan zaujmu. Jadi zauj, Allah menyebutnya zauj, Allah tidak menyebutnya imra'ah, Allah menyebutnya zauj karena di sana ada hubungan cinta kasih, asmara, dan visi yang sama. Jadi al jannah, jadi surga. Adam disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Toha, innalaka alla tajua wa la ta'ara wa innaka la tazma'u wa la tadha. Sesungguhnya engkau di dalam surgamu itu, surga di bumi. Jadi Adam alaihissalam tidak pernah ada di surga langit, ya, sebagaimana yang biasa diceritakan dalam khurafat Israiliyat. Jadi Adam tidak pernah di langit, di surga langit. Kalau Adam di surga langit, maka surga apa namanya surga Adam? Apakah surga Firdaus, surga Aden, surga Khuldi? Surga-surga langit memiliki nama. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan surga Adam hanya wa annalaka alla tajua wa la ta'ra, yaitu suatu tempat di bumi yang engkau tidak akan lapar, ya, tidak akan kelaparan, wala ta'ara, dan tidak akan direndahkan, tidak akan ditelanjangi. Wa innaka la tazma'u, engkau tidak akan haus, kehausan, dan tidak akan gerah. Wala tadha, tidak akan gerah. Itulah yang dimaksud dengan suasana surga bersama pasangannya, bersama zauj. Jadi tidak kelaparan dan tidak ditelanjangi, tidak direndahkan, tidak dihinakan oleh siapapun, tidak kehausan dan tidak gerah. Jadi pasangan yang benar-benar menyenangkan, benar-benar menenangkan, tidak gerah antara satu sama lain. Seperti itulah gambaran surga Adam, seperti itulah gambaran zauj, ya, hubungan zauj yang terjadi pada dua pasangan yang seia sekata dan sama-sama visi. Itu disebut dengan zauj. Al-Quran juga menyebut tentang hubungan yang disebut dengan ahlu. Jadi ahlu yaitu di mana saling membesarkan,
Jadi pasangan saling membesarkan, itu namanya ahlu. Jadi bukan hanya sekedar cinta kasih, bukan sekedar visi misi yang sama, tetapi sama-sama membesarkan. Ini namanya ahlu. Jadi Musa alaihissalam menyebut istrinya dengan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, izra'a naran faqala li ahlihi, bukan faqala li zawjihi. Jadi Musa alaihissalam ketika melihat api dalam perjalanan dari Madian kembali ke Mesir, Nabi Musa berkata, jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perjalanan Musa, izra'a naran, ketika Musa melihat ada cahaya api, ada api, faqala li ahlihi, berkata kepada ahlihi, bukan berkata kepada istrinya, bukan faqala li zawjihi, tetapi dia berkata li ahlihi. Ini menggambarkan bahwa Musa dalam hubungannya dengan istrinya, dia membesarkan istrinya, dia menghormati istrinya, dia memposisikan istrinya dengan posisi yang sangat tinggi. Maka apa kata Musa? Umkuthu, ya, umkuthu. Musa berkata kepada istrinya umkuthu, dan Musa tidak berkata umkuthi, ya. Kalau dalam bahasa Arab kata makasa kalau dibawa kepada perempuan, maka fi'il amarnya adalah umkuthi, ya. Tapi Musa alaihissalam berkata umkuthu kepada istrinya. Ini adalah gambaran, Allah menggambarkan bagaimana Musa alaihissalam itu di hadapan pasangannya itu sangat membesarkannya, sangat mengagungkannya. Makanya pasangannya disebut dengan ahlihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat detail dalam menggambarkan sesuatu. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, termasuk dalam hubungan suami istri. Allah menggambarkan ada namanya hubungan zauj, ada namanya hubungan ahli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa gambaran Al-Quran terhadap keluarga Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan pasangan-pasangan Nabi, pasangan-pasangan Rasulullah sebagai ahlu. Jadi bukan hanya zauj, ya. Memang ada ayat, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Jadi ada azwajika, jadi katakanlah, karena ini adalah sebuah instruksi. Jadi Allah katakan, ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika, katakanlah pada azwaj, pada zauj, ya, pada istri yang kau kasihi, istri yang kau cintai, istri yang kau seia sekata, katakanlah kepadanya. Jadi ini tentang zauj. Akan tetapi penggambaran Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga Rasulullah, keluarga Nabi, disebut oleh Allah dengan ahlu, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam ayat Quran surah Al-Imran 121, wa iz gadauta min ahlika. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min ahlika, wa iz gadauta min ahlika, ya. Tabawwa'ul mu'minina maqa'idal qital, maqa'idal qital. Jadi ketika suatu pagi di tengah keluargamu, jadi gadauta min ahlika, ketika kau pagi-pagi kau persiapkan keluargamu, tabawwa'ul mu'minina maqa'ida lil qitali. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan keluarga Rasulullah dengan gambaran ahlu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membesarkan istri-istrinya, sangat menghormati istri-istrinya, sangat menghargai istri-istrinya, bukan hanya cinta dan seia sekata sevisi, bukan, tetapi dia sangat membesarkan istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan min ahlika. Saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, istri-istri itu disebut dengan imra'ah apabila mereka hanya terhubung sebagai sebuah ikatan, tetapi sudah tidak ada visi yang sama, sudah tidak seia sekata, tetapi tetap mereka bersama. Sebutlah tentang Fir'aun. Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, wa daraballahu lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Jadi bukan zauja Fir'aun.
Allah menyebut imra'ata Fir'aun. Ya, imra'ah artinya bahwa istri Fir'aun dengan Fir'aun tetap saja dalam pasangannya walaupun tidak seia sekata. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong, sangat angkuh, yang memecah belah rakyatnya, mengangkat sebagian rakyatnya, sedangkan yang lain ditindih dan ditindas. Fir'aun adalah raja yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dia nanti memimpin kaumnya, yaqdukum qaumahu ilan nar, dia akan memimpin kaumnya ke neraka. Fabisal wardul maurud, seburuk-buruknya tempat yang diberikan. Jadi ini Fir'aun. Jadi sementara istrinya adalah wanita yang kuat imannya, ya, wanita yang tidak tidak terpengaruh oleh Fir'aun. Semua orang bisa dipengaruhi oleh Fir'aun, tapi istrinya tidak. Jadi ini gambaran istri yang Allah katakan daraballahu lillazina amanu. Allah menjadikannya sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi contoh bagi laki-laki dan ataupun perempuan adalah istri Nabi Ibrahim di dalam keimanan, keteguhan. Bagaimana teguhnya ya istri Fir'aun tetap dalam keimanannya walaupun bersuamikan Fir'aun. Jadi Allah katakan imra'ah. Imra'ah artinya gambaran tentang hubungan Fir'aun masih ada dalam hubungan suami istri walaupun tidak lagi berhubungan seia sekata dalam visi misi. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tentang imra'ah, dan ini juga memberikan sebuah ibrah bahwa suami istri Fir'aunnya Fir'aun tetap dibersamai oleh istrinya. Istrinya tidak minta cerai, istrinya tidak menggugat cerai walaupun bersuamikan Fir'aun. Jadi ada hubungan disebut dengan imra'ah. Sebagaimana juga istri Nuh, ya. Jadi walaupun Nuh seorang nabi dan istrinya mengkhianati, ya, Nuh tidak menceraikan istrinya. Ini adalah sebuah ibrah. Ini disebutkan oleh Al-Quran, ini dituangkan dalam Al-Quran agar kita memperhatikan hubungan dalam pasangan. Kalau tidak mampu ahlu, ya, kemudian menjadi zauj, ya, upayakan menjadi imro'ah, tetap dipertahankan. Jadi imro'ah, Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan kepada istaqurul ladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka. Jadi ini adalah sunnah, ini adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Allah yang ada di Al-Quran. Hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Allah yang ada di Al-Quran, bahwa Rasulullah SAW menyuruh amsik alaika zaujak, ya, pertahankan zaujak, ya, pertahankan pasanganmu, apapun itu, pertahankan pasanganmu apapun itu. Janganlah mudah apa yang kita sebut, ya, janganlah mudah bercerai. Saudara sekarang itu adalah imra'ah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Abu Lahab, ya, dengan imra'atihi, bukan zaujatuhu. Jadi dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu. Allah tidak mengatakan wa zaujuhu, Allah mengatakan wa imra'atuhu, menggambarkan bahwa hubungan keluarga, suasana keluarga Abu Lahab dengan istrinya juga sebenarnya tidak sevisi, tidak seia sekata, tidak ada cinta kasih. Yang ada sevisi hanya dalam menghina Muhammad, menghalangi Islam, menghalangi Al-Quran. Itu yang sevisi, disebut wa mro'atuhu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tentang
Al-Quran begitu detail menggambarkan pasangan. Kemudian bagaimana tentang uh, uh, apa namanya? Bagaimana tentang kalau sampai pada titik pasangan, jadi suami istri itu tidak 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 bisa mempertahankan hubungannya. Saudara-saudara sekalian, manusia itu adalah jiwa dan raga. Jadi dibalik apa yang tampak dari pasangan kita, di sana ada jiwa. Jadi kadang di dalam rumah tangga terjadi cekcok, terjadi kesalahpahaman, tetapi sebenarnya itu hanya di mulut, belum sampai ke jiwa. Jadi terkadang karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa li'an, ya, li'an, melaknat saja, melaknat pasangan itu tidak menjatuhkan perceraian. Ini sudah keluar kata laknat, itu tidak mengeluarkan, tidak membuat perceraian, tidak menjadikan mereka harus terpisahkan dan bercerai. Ya, kenapa? Karena ini hanya di mulut. Ya, laknat itu hanya di mulut. Jadi untuk terjadinya sebuah perceraian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syuhal anfus, tentang jiwa. Jadi ketika memang jiwa yang tidak dicocokkan, jiwa yang saling berpaling, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan perceraian. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak memutlakkan. Jadi tidak memutlakkan bahwa pernikahan itu akan langgeng sampai sehidup semati. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan surah At-Talaq bahwa boleh jadi memang di dalam hubungan itu terjadi syuhal anfus, jiwa mereka memang tidak bersama, mereka satu atap tapi tidak bersama secara jiwa, sehingga ada keran yang disebut dengan at-talaq. Saudara-saudara sekalian, jadi at-talaq terjadi karena syuhal anfus, bukan karena pertengkaran yang di mulut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghitung, ya. Allah tidak menghitung. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Dari main-mainmu, ya, di dalam perkataan-perkataan yang main-main itu, Allah tidak akan menghitung itu. Walakin yu'akhidhukum, yang Allah hitung, bima aqadat qulubukum, yang memang dikuatkan dalam hati kalian. Bima aqadat qulubukum, apa yang dikuatkan oleh hati kalian. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi ini tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mayyuka syuhha nafsihi. Siapa yang bisa menjaga agar jiwanya tidak syuhha, agar jiwanya tidak syuhha, faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang beruntung. Jadi wa mayyuka syuhha nafsihi, siapa yang bisa menjaga agar jiwanya tidak syuhha, faulaika humul muflihun. Allah menyebutkan kalimat ini 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan surah At-Taghabun ayat 16. Silahkan diperiksa Al-Qurannya. Allah menyebutkan wa mayyuka syuhha nafsihi, siapa saja yang pandai menjaga berpalingnya jiwa, syuhha nafsi, berpalingnya jiwa, mogoknya jiwa, ya, maka mereka orang-orang beruntung. Artinya jagalah berpalingnya jiwa. Walaupun seringkali kita tidak bisa menghindari percekcokan di tataran mulut, ya. Jadi la yu'akhidzukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidzukum ma aqadat qulubukum. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga saya ingin memperlihatkan bagaimana Allah membuka, Allah mengabarkan kita posisi pasangan itu dalam hal cinta itu di mana, ya.
eh, di antara orang yang tercinta di dunia ini, di kehidupan kita, orang yang terkasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan pasangan itu pada posisi nomor 2 dari atas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat nanti, pada akhirat, di akhirat nanti, semua orang akan lari. Dari mana dulu mereka lari? Siapa yang mereka tinggalkan dulu? Allah katakan min akhihi. Jadi saudara. Jadi saudara adalah orang yang kita cintai, sangat kita cintai. Saudara ada dalam lingkaran yang orang-orang yang paling kita cintai, lingkaran paling luar ini. Yauma yafirul ar'u min akhi. Kemudian level selanjutnya yang paling kita cintai setelah saudara adalah wa ummihi, ya, ibu. Jadi ibu lebih dicintai daripada saudara. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan ini di dalam Al-Qur'an. Dan ibu. Kemudian wa abi, bapak. Jadi bapak, ya, bapak itu lebih disayangi, lebih cintai daripada ibu. Ini sudah menjadi kaum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi, istri. Jadi suami istri ternyata lebih dicintai daripada kedua orang tua dan saudara. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukannya pada posisi yang kedua dari yang pertama. Dan yang paling pertama yang dicintai manusia dalam kehidupannya adalah wa sahibatihi wa bani, anaknya. Jadi anak adalah yang paling dicintai dalam kehidupan manusia. Anak, baru pasangan, suami istri, baru bapak, baru ibu, baru saudara. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Jadi hari itu mereka akan meninggalkan saudaranya dulu, baru ibunya, baru bapaknya, baru pasangannya, baru anaknya yang terakhir ditinggalkan orang-orang nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan sunnah ayat ini, maksudnya pasangan, agar kita bisa membandingkannya. Itu ketika di akhirat, sebelum terjadi vonis. Ketika terjadi vonis bahwa seseorang itu akan masuk neraka, maka orang akan memberikan yang pertama, yang paling dicintainya itu anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, yawaddul mujrimu law yuftada min azab yawma isin. Jadi orang-orang mujrim, ya, para pendosa itu berharap seandainya bisa ditebus itu siksa pada hari itu, ya. Jadi setelah mereka diponis, seandainya mereka bisa tebus, mereka akan menebusnya bibani, anaknya. Jadi mereka akan menebusnya dengan yang paling dicintainya, yaitu anaknya. Setelah anaknya, baru wasahibatihi wa akhi, baru istrinya, baru pasangannya, baru kemudian saudaranya, ya. Wa fasilatihi allati tu'wi, kemudian keluarganya yang dia sayangi, dia ayomi, dia akan tebus itu. Wa man fil ardi jami'a, ya, dan semua orang yang ada di dunia dia ingin tebus dengan semua orang, semua yuji, sekiranya itu bisa menyelamatkannya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah ungkapan Allah dalam derajat lingkaran kasih atau lingkaran yang paling dicintai dari orang-orang di sekitar kita. Allah mengatakan zauj. Jadi zauj itu adalah gambaran tentang cinta, gambaran tentang suasana surgawi yang ada di dunia. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah hubungan yang disebutkan lagi dalam Al-Quran yang disebut dengan ba'lun. Jadi ketika suami istri tidak lagi zauj dan tidak lagi imra'ah, tidak lagi imra'ah, dan juga tidak bisa disebut ahlun, maka disebut dengan ba'lun. Ba'lun itu adalah gambaran hubungan yang sudah tidak lagi ada hubungan asmara. Jadi tidak ada lagi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang istri Nabi Ibrahim,
qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Jadi aduhai, bagaimana saya bisa punya anak? Nah, saya sudah, padahal saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikhan. Jadi dia tidak mengatakan wa hadza zauji syaikhan, dan ini suamiku sudah tua, tapi dia mengatakan ba'li. Jadi ini menggambarkan bahwa hubungan biologis di antara keduanya sudah tidak lagi terjalin, sehingga disebut dengan ba'lun. Jadi dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan wa in mara'atun khafat min ba'liha, ya, nusyuzan aw irada fala junaha alaihi ma'ai islaha. Jadi apabila seseorang itu seorang wanita khawatir suaminya akan angkat bicara dan berpaling, maka fala junaha alaihi ma'ai islaha, maka tidak apa-apa di pihak keduanya itu mengutus. Jadi mengutus masing-masing utusan bainahuma sulha, agar di antara keduanya terjadi hubungan baik kembali. Awas sulhu khair, dan berdamai, ya, berbaikan itu adalah baik. Jadi ada yang disebut dengan ba'lun, yaitu gambaran, Allah gambarkan sebuah pasangan yang tidak lagi terjadi hubungan biologis, disebut dengan ba'lun. Jadi selanjutnya tadi yang sahibah adalah hubungan yang sudah terputus. Jadi ketika orang meninggal, istrinya tidak lagi disebut zauj, istrinya tidak disebut lagi imra'ah, tidak disebut lagi ahlun, tidak disebut lagi ba'lun. Kalau orang sudah meninggal, itu sudah hubungan putus, itu disebut dengan sahibah. Sebagaimana yang disebutkan ayat tadi, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi. Allah tidak menyebutnya wa zaujihi, Allah tidak menyebutnya wa imraatihi, Allah tidak menyebutnya wa ba'lihi, Allah mengatakan wa sahibatihi. Jadi orang sudah mati itu putus hubungan dengan istri, bahkan sebelum sampai di kuburnya sudah putus hubungan. Seorang suami tidak bisa memandikan istrinya karena sudah putus hubungan. Jadi ada biasa ungkapan membawa istri sampai surga, yang menjanjikan istri sampai di surga, itu adalah hoax, itu adalah ungkapan yang tidak benar. Kenapa? Karena ketika mati maka hubungan ini disebut sahibah. Jadi tidak ada orang yang bisa menjamin siapapun di akhirat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Jadi seorang suami tidak bisa memanggil istrinya nanti di akhirat, menjamin istri di akhirat untuk bersama. Jadi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yang memberikan pasangan atas jiwa-jiwa. Jadi wa idzan nufusu zuwijat. Apabila nanti jiwa-jiwa sudah dipasangkan, nanti di akhirat masing-masing jiwa dipasangkan dengan jiwa-jiwa yang baru, dengan jiwa yang baru. Jadi entah siapa nanti yang Allah pasangkan, dari keadilan Allah setiap seorang laki-laki akan mendapatkan pasangan seorang wanita nanti di surga. Jadi setiap laki-laki mendapatkan satu pasangan di surga. Jadi saudara-saudara sekalian, itu tentang hubungan. Dari hubungan ini kita pahami bahwa pernikahan itu dikehendaki berakhir sampai menjadi sahibah. Jadi berakhir menjadi sahibah, dan jangan hanya berakhir sampai ba'lun. Jadi ba'lun hanya karena tidak lagi berhubungan asmara, jadi ba'lun disebutkan wa bu'ulatihinna, jadi ba'lun mereka, jadi ba'lun mereka, wa bu'ulatihinna ahakun, lebih berhak atas mereka. Jadi wanita-wanita yang sudah diceraikan itu namanya bagi pasangannya atau bagi mantannya disebut dengan bu'ulah, ba'lun. Jadi ba'lun mereka itu wa bu'ulatuhunna ahakun, lebih berhak untuk menikahi. Jadi kalau sudah bercerai, maka yang berhak menikahi, lebih berhak menikahi adalah bu'ulatihinna, jadi mantan-mantan mereka. Jadi ba'lun bisa diperbaiki lagi menjadi zaujun, tapi sahibah ketika telah terpisah oleh kematian, maka itu sudah berakhir seluruh cerita
amal dan perbuatan manusia di dunia. Saudara-saudara sekalian, jadi itulah tadi tingkatan-tingkatan atau detail-detail hubungan yang digambarkan dalam Al-Quran, agar kita senantiasa memeriksa hubungan dengan pasangan kita. Jadi apakah ini levelnya imro'ah, apakah levelnya ba'alun, ya, apakah imro'ah, apakah levelnya zauj, ya, dan tentu saja lebih pada ahlun. Bagaimana hubungan kita menjadi ahlun? Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi ahlun adalah ketika kita memposisikan pasangan kita, menjaga pasangan kita sampai penjagaan neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Saudara-saudara sekalian, pernikahan. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian mendetail tentang pernikahan. Jadi pernikahan sejatinya disebut dengan azam, ya. Jadi pernikahan dalam Al-Quran itu azam, yakni sebuah keinginan besar untuk meraih sesuatu. Orang menikah karena ada azam yang ingin diraih. Mereka ingin memiliki kehidupan, mereka ingin memiliki keturunan, mereka ingin ini azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam, maka bertawakal kepada Allah. Maka pernikahan adalah azam. Jadi sesuatu yang memang sudah diinginkan, dia menjadi visi. Jadi visi hidup disebut dengan pernikahan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jadi kalian belum disebut berazam mengikatkan pernikahan sampai itu dicatat. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai dicatat kapan berlaku. Itu disebut dengan pernikahan. Jadi pernikahan murni adalah sebuah kesepakatan yang sama dua pasangan. Jadi dua pasangan yang bersepakat untuk menjalani kehidupan dengan visi yang mereka sudah sama ketahui berdua saja. Itu disebut dengan azam. Jadi pernikahan bukan kata. Kalau saya ingin menikahimu lalu terjadi, tidak bisa. Harus dipenuhi azamnya. Jadi ada azam yang ingin dipenuhi, ada syarat-syarat yang ingin dipenuhi untuk bersama di dalam sebuah perjalanan, ya, katakanlah bahtera. Jadi bahtera yang akan mengarungi kehidupan seumpama kapal, ya, bahtera kapal yang mengarungi lautan. Mereka sudah memiliki visi, mereka memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235, wala junaha alaikum, tidak apa-apa, artinya bukan dosa, wala junaha alaikum fima aradtum bihi. Jadi apa yang kalian paparkan tentang visi misi, tentang apa yang akan kehidupan apa yang disebutkan min khitbatin nisa, ketika menyampaikan kepada seorang wanita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut khitbatin nisa. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan khitbatin nisa, ketika menyampaikan visi kepada wanita bahwa saya akan seperti ini, saya inginkan kehidupan yang seperti ini, kalau menerima maka kita menikah. Jadi ada namanya khitbatin nisa. Khitbah itu kepada perempuan, khitbatin nisa, bukan kepada keluarganya. Karena visi misi kita berdua yang akan menjalankannya, bukan keluarganya. Jadi seorang laki-laki misalnya, jadi ini tadi yang dipertanyakan, bagaimana orang laki-laki suami-suami yang berpoligami membiarkan istrinya. Pertanyaannya adalah apakah memang itu disebutkan dalam khitbah? Kalau itu disebutkan dalam khitbah dan diterima oleh perempuan, maka itu tidak bisa dipersoalkan karena sudah disepakati sebelumnya. Jadi min khitbatin nisa. Jadi Allah katakan la junaha alaikum, tidak apa-apa fima aradtum bih. Apa yang kalian paparkan, maksudnya apa yang kalian buka. Itu tidak apa-apa kalian buka semuanya kepada min khitbatin nisa. Jadi disebutkan au aknantum, atau ada juga yang kau sembunyikan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
alimallahu annakum satazkurunahu, Allah mengetahui bahwa engkau akan mengingatkannya. Jadi apa yang sudah disampaikan, kalau disampaikan misalnya saya ini adalah saya ingin membangun pernikahan denganmu, akan tetapi di Al-Quran ada ayat yang mengharuskan memfatwakan, ya bukan mengharuskan, karena ini bagian dari yufti, Allahu yuftikum, memfatwakan bahwa perlu yataman nisa mendapatkan perhatian sehingga diperintahkan untuk menikah 2, 3, dan 4, masna basulah sawarubah. Apakah sekiranya saya diterima walaupun ada visi nanti menikah lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Kalau wanitanya menerima itu, ya itu adalah bagian dari kesepakatan pernikahan. Itu bagian dari kesepakatan pernikahan. Dan itulah pentingnya kenapa khitbatin nisa. Karena boleh jadi seorang wanita akan menerima itu. Kenapa Allah bukan mengatakan fi khitbati ahlin nisa, mengkhitbah keluarganya wanita? Karena tidak ada keluarga wanita yang akan terima kalau disebutkan visi itu. Ya, tidak ada keluarga wanita di dunia ini yang mau menerima kalau seorang laki-laki mengatakan, oh saya setelah menikah nanti dengan anak bapak, saya ingin menikah lagi. Tidak ada orang tua yang akan terima itu. Tetapi min khitbatin nisa, bisa jadi ada wanita yang menerimanya. Jadi pertama kita harus melihat pada khitbahnya, isi visi misi yang ditawarkan dan diterima oleh wanita. Jadi Allah katakan, fala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablugal kitabu ajalah. Jadi tidak disebut azam untuk meningkatkan pernikahan sampai kemudian tertulis. Jadi ditulis kapan berlakunya pernikahan, ditulis kapan berlakunya, karena pernikahan adalah kesepakatan antara dua orang. Pernikahan antara kesepakatan antara dua orang, tidak boleh ada yang mencampurinya. Bahkan Allah tidak mencampurinya. Allah tidak menyuruh Nabi Nuh untuk menceraikan istrinya karena istrinya mengkhianati. Allah tidak menyuruh istri Fir'aun minta cerai, menggugat cerai Fir'aun, karena Fir'aun adalah Toga adalah raja yang sombong, raja yang melampaui batas. Jadi dua hal ini, kesepakatan itu tidak bisa dicampuri siapapun. Tidak orang tua, tidak saudara, tidak, bahkan Allah pun tidak mencampurinya untuk menyuruh memisahkan sesuatu yang sudah disepakati. Ini adalah mitsaqan ghalidha, ini adalah ikatan yang kuat. Jadi ikatan yang kuat, bahkan Allah pun tidak mencampurinya. Jadi ikatan yang kuat itu disebut dengan hasil dari sebuah azam. Jadi nikah azam itu artinya ada syarat yang dipenuhi. Jadi Allah katakan dalam Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 127 bahwa baik saudara-saudara sekalian, jadi itu tentang azam. Memutuskan pernikahan juga bukan karena pertengkaran, bahkan saling melaknat pun itu tidak bisa memutuskan. Tapi memutuskan pernikahan itu juga harus dengan azam. Jadi ketika terjadi syuhal anfus, ketika jiwa sudah berpaling, jiwa sudah tidak bisa dibujuk, ya syuhal anfus, maka jalannya adalah talak. Dan di Al-Quran ada surah At-Talaq yang menjelaskan tentang talak. Jadi talak itu Allah katakan dalam surah Al-Baqarah sebagai landasan syariat, surah yang menjelaskan tentang syariat. Wala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah disebutkan wa in azamu at-talaq. Jadi at-talaq juga sebuah azam. Jadi bukan wa in taqulu at-talaq, ketika kau katakan talak. Jadi talak bukan kata, tetapi talak adalah azam. Dan Allah tidak katakan wa in azamah, jika seorang laki-laki berazam, bukan. Tapi azam itu artinya sama-sama kita berazam. Azamu wa in azamu at-talaq. Pasangan yang satu dengan pasangan yang satunya, suami dan istri, sudah bersepakat. Jadi sudah bersepakat at-talaq untuk
untuk at-talak ya. At-talak artinya bebas ya. Jadi at-talak artinya bebas, tidak ada lagi buntut, itu namanya at-talak. Jadi talak artinya la syiqaqa bainahuma, tidak ada buntut. Tidak ada buntut di antara keduanya, tidak ada lagi sesuatu yang disebut di antara keduanya. Rasulullah SAW dahulu mentalak satu kota, yaitu kota Mekah pada Fathul Makkah. Rasul berkata, izhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian semua tertalak, dalam artian kalian semua bebas, tidak ada buntut persoalan antara Mekah dan Madinah. Jadi walaupun sebelumnya sudah ada perang besar antara keduanya, yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Setelah Fathul Makkah, maka Rasul mentalak mereka semuanya, dalam arti membebaskan semuanya, tidak ada buntut lagi, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Jadi itu yang dimaksud dengan talak, tidak ada dendam, tidak ada buntut. Kalau masih ada buntut, Allah katakan, wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau masih dikhawatirkan ada buntut di antara keduanya, maka utuslah satu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Satu utusan dari keluarga perempuan dan satu utusan dari keluarga laki-laki, agar keduanya berdiskusi apakah akan bersama kembali ataukah akan diselesaikan semua buntut-buntut itu. Jadi at-talak adalah sebuah azam, bukan sekedar kata sebagaimana yang umum dikatakan, apabila dikatakan talak maka jatuh talak. Jadi seolah-olah wanita ada nasib wanita seolah-olah ada di satu kata ya yang paling dahsyat dari seorang laki-laki, yaitu kata talak. Jadi talak bukan kata, talak adalah azam. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai manusia, sama-sama memiliki jiwa dan raga, sama-sama memiliki kehormatan, harus disepakati. Sebagaimana mereka bersepakat untuk mengikatkan pernikahan, maka ketika ingin dibuka pernikahan itu juga harus disepakati, walaupun dengan syuhal anfus ya, walaupun dengan wa ukhdiratil anfusus syuhah. Allah katakan walaupun telah hadir, telah muncul asyuhah pada diri, pada jiwa. Jadi wa ukhdiratil anfusu asyuhah, sudah hadir dalam jiwa itu berpaling rasa, berpaling cinta, tidak mau bersama. Walaupun seperti itu juga harus fa'in azamu at-talak fa innallaha sami'un alim. Jadi sesuatu azam memang harus disabar-sabarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian sabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, itu adalah yang disebut dengan urusan azam. Urusan azam adalah urusan untuk bersabar dan bertakwa, bersabar untuk memenuhi jalan di dalam azam itu, dan memenuhi nanti azam visi yang sudah terkatakan. Jadi saudara-saudara sekalian, Islam adalah agama rahmah. Islam adalah, Al-Quran adalah petunjuk dan rahmah bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya bagi orang muslim, apalagi yang khusus bagi lil muttaqin. Ada syariat-syariat yang sudah dikemas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi tentang perempuan. Allah katakan yastaftunaka fin nisa qul Allahu yuftikum fihinna. Dikatakan tentang, kalau ditanya tentang wanita, diminta fatwa tentang wanita, katakanlah Allah yang memfatwakannya. Baik saudara-saudara sekalian, tentang menikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagaimana sebuah perintah yang tentu saja bisa diterima oleh semua orang, yakni perintah tentang menikahi al-ayama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, artinya Allah memfardukan wankihu al-ayama minkum, nikahilah wanita-wanita single di antara kalian. Jadi Allah tidak memerintahkan untuk menikahi sebenarnya selain al-ayama. Hanya saja Allah katakan wa in khiftum. Jadi ini adalah pengecualian
Ini bukan hukum dasar. Hukum dasar wankihul ayama. Jadi siapapun yang berpikir normal, berpikir rasional, ya tentu mereka akan menghendaki untuk menikahi wanita-wanita single. Jadi Allah katakan wankihul ayama. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak membolehkan, ya, tidak memperbolehkan atau tidak mensyariatkan tentang poligami. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu baik sebagai nabi maupun sebagai rasul itu mempraktikkan tidak berpoligami. Jadi Nabi menikah di usia 25 tahun. Jadi menikahi Khadijah yang waktu itu berusia 40 tahun. Jadi sampai Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Jadi ketika menjadi Nabi, istrinya tetap satu. Ketika menjadi Rasul di umur 40 tahun pun Rasul tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Ini artinya bahwa Nabi dan Rasul itu tidak berpoligami. Ya, akan halnya setelah umur 51 tahun, jadi sebuah umur yang sebenarnya bukan lagi usia untuk menikah. Ya, umur 51 tahun itu bukan lagi usia untuk mencari pasangan sesungguhnya, ya. Akan tetapi Rasulullah justru menikah pada saat itu dan menikahi banyak perempuan itu karena mempraktekkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi masa-masa itu sudah terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, perang Khandaq, terjadi peperangan yang mengakibatkan banyaknya wanita-wanita yang yataman nisa. Banyaknya wanita-wanita yang tidak memiliki pelindung, tidak memiliki pengayom. Ya, wa in khiftum, dan inilah menjadi bagian yang mengkhawatirkan. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama nisa maksudnya. Jadi apabila kalian khawatir tidak memberikan kepedulian atau apabila sampai pada kondisi khauf, ya, ketakutan dan mengkhawatirkan wanita-wanita tidak mendapatkan kebaikan, perlindungan, pengayoman, maka fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, maka nikahilah dari yataman nisa, dari wanita-wanita yang terlantar, wanita-wanita yang ditinggalkan suami, wanita-wanita yang tidak ada pelindung, 2 atau 3 atau 4. Jadi ayat ini kerap kali dijadikan sebagai landasan syariat bahwa poligami boleh, poligami tidak boleh. Jadi ini bukan persoalan boleh dan tidak boleh, ini persoalan kondisi, ya. Ini persoalan kondisi. Allah Subhanahu wa taala memfardukan orang menikah itu satu. Jadi wanita istri itu hanya satu, bahkan di surga pun Allah memberikan satu wanita. Uskun anta wa zaujuka al jannah. Anta wa zaujuka, engkau dan istrimu, satu istri itu adalah sebuah suasana surgawi. Uskun anta wa zaujuka. Jadi bukan persoalan boleh poligami atau tidak boleh, akan tetapi bila terjadi kondisi yang khauf, ya, kondisi menakutkan. Jadi sholat pun begitu, sholat pun ada namanya kondisi khauf. Ketika sholat, kondisi ada namanya sholat khauf, ya. Jadi yang membuat orang berjamaah tidak bersama-sama gerakannya itu karena kondisi khauf, ya. Begitu juga dalam masyarakat. Apabila terjadi kondisi khauf karena peperangan, karena wabah, karena bencana alam, sehingga menimbulkan banyak yataman nisa, banyak wanita-wanita yang terlantar, yang tidak ada pelindungnya, tidak ada ditinggal mati, tidak ada suaminya. Ini namanya kondisi khauf, ya. Wa in khiftum, dan kondisi khauf ini terindra dan terasa, ya, dirasa suasananya, sehingga khiftum, sehingga membuat kalian khawatir, maka fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh, ini adalah pengecualian. Allah Subhanahu wa taala tidak membangun hukum dari pengecualian. Seperti misalnya tentang makan di siang hari bulan Ramadan. Apakah boleh? Itu bukan tentang boleh dan tidak boleh, tapi itu pengecualian bagi orang yang sakit atau orang yang safar, ya.
Jadi bagi orang yang safar, karena kondisinya safar itu membutuhkan tenaga, membutuhkan energi, maka dia harus memperhitungkan, dia harus memperhatikan kondisi tubuhnya. Jadi sehingga dia diperbolehkan untuk makan dan mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Jadi ini bukan tentang boleh dan tidak boleh, tapi ini tentang kondisi. Jadi orang-orang yutikunahu yang tidak mampu puasa, terlalu tersiksa dengan puasa, mungkin karena waktu antara fajar dan maghrib di tempatnya ada 20 jam misalnya, sehingga terlalu menyiksanya, mengkhawatirkan kondisi badannya, maka silakan makan. Wa yutikunahu wa miskin. Baik saudara-saudara sekalian, jadi ini tuh tentang pernikahan. Allah Subhanahu wa taala mendetailkan segalanya, bahwa fankihul ayama minkum, nikahilah wanita-wanita single. Adapun dalam suasana, dalam kondisi yang khauf, disitulah ada. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam surah An-Nisa ayat 3 yang sering kita munculkan, wa in khiftum alla ta'dilu. Apa yang maksud wa in khiftum alla ta'dilu? Wa in khiftum alla ta'dilu ini maknanya adalah apabila kalian khawatir, ya. Ini tadi tentang kondisi khauf, ya. Apabila justru kalian khawatir alla ta'dilu, tidak bisa survive, ya, dengan 2, 3, 4 fawahidah, maka cukup dengan istri yang satu saja. Tidak perlu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ataman nisa. Kalau diri saja itu mengkhawatirkan. Jadi wa in khiftum alla ta'dilu, apabila khawatir tidak bisa survive. Jadi i'dilu dalam bahasa Al-Qur'an itu adalah survive, ya. Jadi allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah yang menciptakanmu, menyempurnakan kamu dan membuatmu survive, membuatmu tegak. Jadi tegak. Jadi baik, misalnya bagaimana dengan istri-istri tidak setuju, ya. Jadi bagaimana kalau tidak setuju istrinya untuk poligami? Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau istri tidak setuju? Pertama tadi saya katakan bahwa sebelumnya memang ada dalam khitbatin nisa. Kalau memang sebelumnya sudah disepakati, itu seorang istri tidak bisa keberatan. Tapi kalau ini hal baru yang dimunculkan, maka fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi ini mesti sebuah pernikahan itu bukan hanya keinginan, tetapi dia adalah azam. Jadi fa'in azamu wala ta'zimu uqdatan nikah. Jadi orang tidak bisa menikah hanya karena keinginan, tetapi ini sebuah azam. Jadi ada azam, karena itu namanya azam. Azamu, semua pihak itu harus ikut, ya. La ta'zimu, kalian tidak tidak berazam namanya. Bahkan kita mengikutkan pemerintah dalam hal ini untuk mencatat pernikahan itu yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, keluarga ini, ya, tentang pernikahan ini adalah sesuatu yang misakon galizo. Ini adalah suatu tabakat dalam kehidupan. Jadi latar kabunna tabakan antabakin. Jadi juga biasa diartikan bahwa kita akan mengikuti jenjang tangga demi tangga kehidupan. Jadi dari anak-anak, kemudian menjadi dari tuful, ya, atfal, kemudian menjadi sobia, kemudian menjadi fata, kemudian menjadi kahla. Jadi orang-orang dewasa, ya, jadi sudah ada pada umur pernikahan. Jadi pernikahan adalah sebuah keinginan untuk membangun, keinginan besar untuk membangun sebuah kehidupan, zuriyah, keturunan. Jadi semua itu harus semua itu nanti akan berpengaruh pada apa kata orang-orang. Jadi disebut dengan
Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwa wa tahsyan nas, Muhammad itu takut apa kata orang. Jadi istaqulu lillazina an'amallahu alaih. Ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat, yaitu Zaid, wa an'amta alaih, dan engkau juga menyayanginya. Jadi Allah menyayangi Zaid, engkau juga menyayanginya. Amsik alaika zaujak, tahanlah istrimu, jagalah istrimu, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi wa tukhfi, Allah katakan engkau Muhammad, wa tukhfi, engkau menyembunyikan apa yang ada fi nafsika, apa yang ada dalam jiwamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau sudah tahu bahwa Zainab itu akan Allah nikahkan denganmu. Tapi Muhammad selalu Rasulullah selalu menjaga agar mereka berbaikan dengan menjaga hubungan menjaga pernikahan mereka. Amsik alaika zaujak. Jadi amsik alaika zaujak ini adalah sebuah sunnah. Jadi setiap orang itu mestinya disampaikan amsik alaika zaujak. Jadi pertahankanlah istrimu, pertahankanlah suamimu, amsik alaika zaujak. Jadi kenapa wa takhsyan nas? Apa kata orang nanti? Engkau takut apa kata orang? Jadi kalau kasus Rasulullah ini tentang apa kata orang nanti kalau Rasulullah Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi ya jadi ini tentang kasus khusus tentang kasus Nabi, bahwa anak angkat itu tidak diperbolehkan, dalam artian istri anak angkat itu adalah bukan anak, ya. Jadi betul-betul tidak bisa dihitung sebagai anak, tidak bisa, jadi boleh dinikahi sampai Rasulullah SAW diharuskan untuk mempraktikkannya dengan menikahi Zainab binti Jahsy, istri dari Zaid. Jadi ada hal-hal di dalam Al-Quran yang tidak cukup dengan disampaikan, diajarkan. Ada hal-hal yang bersifat harus dihikmahkan, harus dipraktikkan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak hanya cukup mengatakan jangan bunuh anak-anak kalian. Ya, di masa itu membunuh anak itu menjadi budaya, menjadi sebuah adat istiadat, bahwa kalau ada orang yang bernazar membunuh anaknya, itu akan betul-betul dibunuh anaknya. Nah, Nabi Ibrahim tidak cukup mengatakan kepada kaumnya jangan bunuh anak kalian. Nabi Ibrahim harus mempraktekannya. Karena itu Nabi Ibrahim mempraktekannya ketika diperintahkan untuk menyembelih. Dan apa yang terjadi ketika benar-benar Nabi Ismail mau disembelih, ya, wa fadainahu bizibhin azim, Allah menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Jadi ini memperlihatkan bahwa Allah memang tidak menghendaki anak itu dibunuh. Begitu pula di dalam kasus Nabi SAW, tidak cukup mengatakan anak angkat kalian itu bukan anak yang sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang harus benar-benar dipraktikkan. Rasulullah langsung mempraktikkan menikahi mantan istri anak kandungnya, anak-anak angkatnya. Jadi ini sesuatu yang tidak cukup dikatakan anak kandung bukan anak angkat, bukan anak sendiri, tapi nikahilah mantan istri dari anak angkat. Jadi ini ada dua contoh yang diperlihatkan Al-Quran, bagaimana kandungan Al-Quran tidak saja bisa dikatakan, ya, disampaikan, diajarkan, tapi ada yang perlu dipraktikkan. Sebagaimana misalnya tentang la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk di rumah yang bukan rumahmu sampai kalian memberikan izin, minta izin dan memberikan keselamatan pada penghuninya. Ini tidak cukup untuk dikatakan. Rasulullah SAW mempraktekannya dalam Fathu Makkah dengan tidak memasuki satu rumah pun. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang masuk di rumahnya dan menutup pintu-pintunya maka dia selamat.
Karena Allah mengatakan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi walaupun Muhammad hendak masuk di sebuah rumah, ya dia juga harus memberikan keselamatan kepada penghuni rumah itu. Karena dia harus minta izin dan harus memberikan keselamatan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi penjelasan tentang poligami, sekali lagi poligami itu adalah bukan bagian tadi boleh dan tidak boleh. Ini bukan tentang syariat, ini tentang kondisi khauf yang bila terjadi di tengah-tengah masyarakat, tentang perang, tentang wabah, tentang resesi misalnya, tentang kondisi yang menakutkan yang membuat banyak perempuan yataman nisa, maka Allah katakan wa antaqumu lin nisa'i bil qisti, hendaklah kalian menegakkan wa antaqumu lil yatama bil qisti, hendaklah kalian memperhatikan yataman nisa, wanita-wanita yang tidak memiliki pelindung. Baik saudara-saudara sekalian, inilah mungkin di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita uraikan tentang seputar wanita, pasangan, pernikahan, perceraian, dan poligami. Semoga bermanfaat. Syukran lakum jami'a wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.